Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang penuh mubarakah ini, izinkan khatib berwasiat, berpesan khusus kepada diri saya pribadi, umumnya jamaah sekalian. Arupi wasiat, marilah kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari ke hari. Kita updatekan diri keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan cara menjalankan segala yang Allah perintahkan kepada kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi apa yang telah Allah larang kepada umatnya. Karena ma'asyiral muslimin, hanya dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang mumpuni inilah, fa insyaallah, di dalam kehidupan kita, baik di kehidupan dunia fana ini sampai kelak kita di negeri akhirat nanti, akan selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ma'asyiral muslimin, berbahagialah orang-orang yang bertakwa di antara kita semua, yang mana nantinya sesuai di dalam Al-Quran Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sesungguhnya orang yang mulia di sisiku nanti, orang yang istimewa di sisiku nanti adalah orang-orang yang bertakwa di antara kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, majelis di sini, tempat yang penuh barakah ini, termasuk, tercatat, tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini ada dua hal, dan dua hal ini yang patut untuk selalu kita ingat-ingat. Apa dua hal ini ma'asyiral muslimin? Yakni yang pertama, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh lupa. Karena ma'asyiral muslimin, dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita, kegiatan kita, aktivitas kita, amal perbuatan kita, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada kesempatan untuk kita berbuat jahat, berbuat maksiat. Akan tetapi kalau kita ingat kepada Allah, fa insyaallah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang berani berbuat jahat? Kenapa orang berani berbuat maksiat? Karena tidak ada rasa takut, bahkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berani
sehingga dia menerobos saja, ataupun ingat tapi kekuatan ingatnya tidak sekuat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwasanya dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Alaq disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya bidzikrillahi, dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, maka kita akan menjadi tentram hati kita. Kalau hati kita sudah senang, hati kita sudah damai, hati kita sudah tentram, maka dengan ketenangan, ketentraman hati kita jadi bersih. Dengan hati kita jadi bersih, insya Allah kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ingat kepada Allah, fa insya Allah kita akan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah dekat dengan kita. Insya Allah dengan kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah, kesulitan apapun akan dipermudah, akan diberikan solusi-solusi ke dalam kehidupan. Kesulitan apapun, manakala Allah campur tangan dengan urusan kita, insya Allah urusan itu bakal jadi mudah. Ini ma'asyiral muslimin, pertama, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang selalu kita ingat di dalam kehidupan ini adalah al-maut, yaitu kematian. Hadirin yang dirahmati Allah, kita harus ingat dan sadar kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Ada batas-batas waktu. Kapan itu terjadi tidak ada yang tahu. Manusia, bahkan Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati, ajal itu adalah sirrullah, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang mana kematian ini tidak perlu kita takuti. Yang kita takuti adalah apa yang kita bawa ketika kita mati, apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbekalan apakah, sudah banyakkah amalan-amalan kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takuti, ma'asyiral muslimin. Jangan berbicara, Pak, saya masih mudah, besok-besok saja saya memperbaiki diri, karena mati sangat lama, karena saya masih muda. Tidak seperti itu. Mati tidak ada urusannya dengan muda ataupun tua. Bahkan yang muda-muda banyak yang mati, yang tua pun masih hidup. Mati tidak mengenal sakit. Sakit itu adalah jalanan belaka. Ada yang bertahun-tahun sakit tidak juga mati, ada yang tidak pakai sakit mati juga banyak. Jangan seperti itu. Orang tidur saja bahkan bisa mati kalau itu sudah waktunya mati. Akan tetapi jika itu belum waktunya, ajalnya datang, walaupun maju di medan perang, meriam tembakan di sana sini, kalau belum waktunya mati selamat. Inilah ma'asyiral muslimin, ayo kita selalu ingat. Alhamdulillah guru-guru kita, masyayikh kita, mbah-mbah kita, orang tua kita mengajarkan kita untuk selalu kirim nang kuburan, ziarah kubur, membacakan doa-doa di sana. Ini termasuk dalam rangka kita ziarah kubur. Ini adalah mengingat kematian, bahwasanya besok saya akan seperti ini, akan dikubur dan diuruk tanah dan ditinggal olehkan keluarga. Ini kalau insya Allah, kalau kita ingat kematian ini dalam kehidupan kita, akan selalu hati-hati, akan selalu mempersiapkan diri untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, kalau sudah ajal itu datang, di mana di dalam Al-Qur'an telah disebutkan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, kepastian Allah itu sudah datang, maut itu sudah datang, la yastakhirun, tidak dapat diundurkan. Besok-besok 2 tahun lagi saya mati, tidak bisa. Walaupun sesaat, la yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan.
Inilah ma'asyiral muslimin, ayo yang terpenting bagi kita, kita persiapkan bekal-bekal yang terbaik, amal-amal soleh yang terbaik untuk kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang mati itu tidak ada lain, semuanya kembali, hartanya kembali ke dunia, kecuali nanti amal kita yang menemani kita di alam kubur sana. Insya Allah dengan amalan-amalan yang baik, ayo mumpung Allah kasih kesempatan kita menghirup segarnya dunia fana ini, ayo mumpung kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya mumpung belum ajal menjemput kita. Insya Allah dengan kita selalu mengingat Allah, dengan kita selalu mengingat kematian, maka di dalam kehidupan kita akan selalu berhati-hati. Dan insya Allah dengan selalu berhati-hati ini kita selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Insya Allah dengan demikian kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kehidupan dunia fana sampai kelak nanti di negeri akhirat nanti, dan insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بالملائكة وقدسه وقال ولا يمزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد السيوف المختلفة والمحانة منها ظهر وما بطن من بلدنا إندونيسيا يا الله، هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.